Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Jantul Hasan Linggong, yakni Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan juga yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan juga saya hormati Ibu Nina selaku dosen pengampu mata kuliah Kepaniteraan Pengajaran Agama. Jadi di sini dalam kelompok terakhir kami ingin menerangkan masalah di SOP Kepaniteraan Pengajaran Agama. Apa itu SOP? SOP di sini adalah standar operasional prosedur kepaniteraan pengajaran agama, yaitu yang biasanya mencangkup serangkaian instruksi yang harus diikuti dalam melakukan tugas-tugas kepaniteraan. Contoh dalam SOP di sini dalam kementerian pengajaran agama, yaitu dalam persiapannya yang pertama penerimaan berkas perkara, yaitu menerima berkas perkara dari para pihak, memeriksa kelengkapan dokumen yang memastikan keakuratan data. Jadi memastikan pelengkapan apa yang diperkarakan, yaitu antar dokumen sama, dan juga memastikan keakuratan dalam isi perkara tersebut. Yang kedua ialah pengaturan jadwal sidang. Pengaturan jadwal sidang termasuk pengaturan waktu, tempat, dan juga agenda sidang. Yang ketiga penyiapan dokumen. Contoh yang kedua ialah penyelesaian kepaniteraan. Proses kepaniteraan. Yang pertama ialah penerimaan pengolahan berkas. Jadi SOP dalam kepaniteraan itu menerima dan mengolah berkas perkara, termasuk memasukkan data ke dalam sistem informasi. Dan juga yang kedua pengajuan perkara, yaitu mengajukan perkara tersebut kepada hakim atau ketua pengadilan. Yang ketiga pengaturan proses sidang, yaitu mengatur proses sidang termasuk memanggil para pihak dan saksi. Yang keempat pencatatan putusan, yaitu mencatat putusan hakim dan memastikan keakuratan data. Yang kelima ialah pengeluaran akta kelahiran, akta nikah, dan dokumen lainnya. Bagian yang ketiga kepaniteraan ialah penyelesaian. Yang pertama pengarsipan dokumen. Mengarsipkan dokumen telah selesai diproses, atau ya istilahnya itu jahit ya. Istilahnya itu pengarsipan dokumen. Yang kedua pemberian informasi. Memberikan informasi kepada para pihak tentang hasil sidang dan putusan. Yang ketiga yaitu pengaturan jadwal ulang. Mengatur jadwal ulang sidang jika diperlukan. Terakhir, pengawasan kualitas, mengawasi kualitas pelayanan kepaniteraan dan melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian perkara tersebut. Terus bagian keempat ialah kualitas dan keselamatan. Yang pertama penggunaan teknologi, yaitu informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang kedua pengamanan dokumen, yaitu mengamankan dokumen dari akses tidak sah atau kehilangan. Gimana caranya? Ialah mengamankannya sesuai yaitu dikumpulkan dengan dokumen-dokumen yang sudah diselesaikan. Yang ketiga pengawasan keamanan, yaitu mengawasi keamanan pengadilan dan mencegah gangguan. Bagian kelima dokumentasi. Pembuatan dokumen, yaitu membuat dokumen-dokumen yang diperlukan seperti berkas perkara dan putusan. Yang kedua ialah pengarsipan dokumen.
yang telah selesai diproses. Yang ketiga, pengamanan dokumen yang akses tidak sah atau kehilangan. Itu contoh dari kepaniteraan pengadilan agama. Terus sanksi dan pengawasan. Yang pertama itu pengawasan kinerja. Pengawasan kinerja dan melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian. Ini dalam kinerja. Yang kedua, pemberian sanksi. Memberikan sanksi kepada petugas yang melanggar SOP. Pengajuan pelaporan yaitu tentang pelanggaran SOP kepada pimpinan pengadilan. Jadi materi SOP ini ialah kepaniteraan pengadilan agama dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pengadilan. Pastikan untuk memperbarui dan memperkuat SOP secara berkala itu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Gimana? Yaitu harus mengikuti tugas-tugas kepaniteraan. Selesai dalam mengurusi sebuah perkara-perkara tersebut, juga harus mengamankannya. Jadi disitulah materi SOP, standar operasional prosedur kepaniteraan dalam pengadilan agama. Jadi sekian dari kami. Apabila ada salah dan hilaf, salah kata maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sekian dari kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.